Kan kita tujuannya apa? Mencoba melatih bagaimana kita menganalisa sebuah persoalan. Berarti bagaimana cara antum sekalian menjawab ya? Yang pertama dicari dalilnya dulu. Cari apa? Dalilnya, baik dari Al-Qur'an maupun As-Sunnah. Itu caranya ya. Ya. Dikumpulin dalilnya dulu gitu. Makanya tadi saya membolehkan pakai Google, enggak bawa kitab, sudah pakai Google enggak Bapak. Yang kedua dilihat pandangan para imam, termasuk tadi antum bicara tentang air mustakmal. Berarti pendapat yang membolehkan air mustakmal itu pendapatnya siapa, dalilnya apa, yang tidak membolehkan siapa, itu maksud saya itu. Kemudian kalau bisa uji validitas hadis atau pendapat, kalau bisa melakukan takhrij hadis, baru aplikasi manhaj tarjih. Bagaimana manhaj tarjih yang kita kaji tadi memahami itu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan basmalah itu dibaca jahar keras sholat jahriyahnya, sholat maghrib. Ada beberapa hadis, di sini ada 5 hadis. Yang pertama itu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim dan dari Anas, bahwasanya Anas itu tidak mendengar bacaan basmalah dari Nabi. Tetapi bukan berarti mereka itu tidak membaca basmalah sama sekali. Jadi hadis pertama itu diriwayatkan oleh Muslim dari Anas yang menyatakan basmalah itu tidak terdengar tadi ya. Dan hadis ini dipahami oleh mereka bahwasanya Nabi ketika mengimami sholat itu dibaca dengan sirri atau dengan. Kemudian ada hadis kedua yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Nu'aim Al-Mujammir yang menyatakan bahwa ketika ia sholat di belakang Abu Hurairah, beliau itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Itu dibaca secara jahar, dan sahabat Abu Hurairah ini termasuk sahabat yang paling dekat dengan Rasulullah, sehingga pernyataannya itu pasti divalidasi, istilahnya sahih. Dan itu disahihkan juga oleh As-Sun'ani. Kemudian ada hadis ketiga yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dari Anas yang menyatakan tidak mendengar Rasulullah, Abu Bakar, Umar, bahkan Utsman mengeraskan suaranya dalam membaca Bismillahirrahmanirrahim. Sehingga mafhumnya atau pemahamannya terkait hadis itu bahwasanya basmalah itu dibaca secara sir, dan itu dinilai hadis secara sanad. Ada hadis keempat yang kemudian ditakhrij oleh Ad-Daruqutni dan Abu Hurairah bahwa Nabi itu pernah membaca basmalah ketika membaca surat Al-Fatihah, dan juga dinilai sama sahihnya. Ada hadis kelima juga demikian, sama ya kesimpulannya. Dari kelima hadis tadi, kalau digunakan secara bayani, nilai secara periwayatannya, maka semuanya adalah sahih. Kalau dari kelima hadis tersebut sahih, maka perlu dilakukan yaitu al-jam'u wal taufiq tadi. Dari al-jam'u wal taufiq itu tadi itu bisa diamalkan semuanya. Kesimpulannya bagian daripada perbedaan tanawu fil ibadah atau khilaf tanawu fil ibadah. Yang di situ kalau dilihat dari nasabnya itu tidak diketahui tarikhnya atau historis dari hadis-hadis tersebut. Jadi kalau dari segi bayaninya semuanya sahih, maka tidak mungkin harus dikontradiksi atau ditinggal sebagian. Maka
diambillah dengan metode jam'u taufik yang kemudian fil ibadah tadi, sehingga majelis kesimpulan basmalah itu bagian daripada Al-Fatihah. Namun soal kaifiatnya dikembalikan pada imamnya. Ya, kalau ada imami sholat mau jahar silakan, sihir silakan. Tentu ini sholat bacaan Fatihahnya dijahar, maghrib, isya dan saya kesimpulannya ini saya ambil dari tarjih. Saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.